Ngomongin God of High School kurang asik kalau belum bahas karakter utama yaitu Morrijin. Pastinya dari kalian sangat penasaran dengan sosok sebenarnya Morrijin. Apalagi bagi kalian yang hanya menonton animenya saja. Pembahasan kali ini kami ingin membahas tentang siapa sebenarnya Morrijin. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Morrijin merupakan karakter utama dalam anime Tower of God. Dia digambarkan sebagai anak yang memiliki sifat sombong dan ceria. Dia sangat terobsesi dengan pertarungan. Namun, sampai saat ini belum diperlihatkan identitas aslinya dari Morrijin. Untuk identitasnya sendiri, Morrijin merupakan Raja Monyet atau Monkey King dan salah satu dari 9 raja dari dunia iblis. Dan konon dahulu dia dikatakan tidak dapat dikalahkan oleh manusia, dan jika ada yang ingin mengalahkannya, itu pun harus dewa ataupun iblis yang melakukannya. Menurut salah satu anggota tim Jepang sempat meramalkan kematian Morrijin. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melihat kapan kematian dari Morrijin ini. Dan untuk penampilannya, Morrijin memiliki tinggi yang normal dan memiliki tubuh yang atletis. Dia biasanya diperlihatkan memakai penutup mata yang diletakkan di kepalanya. Dan untuk matanya, memiliki warna hitam dengan pupil berbentuk plus berwarna emas. Dan ketika kekuatan aslinya bangkit, penampilan Morrijin berubah sangat drastis, di mana baju yang ia kenakan berubah menjadi berwarna hitam dengan celana bermotif kulit harimau serta mata yang berubah warna menjadi biru. Pakaian ini merupakan armor tempur yang digunakan Morrijin dalam peperangan saat Ragnarok ataupun saat perang surgawi di masa lalu. Armor tempur milik Mori dapat berubah bentuk sesuai kebutuhan saat pertarungan terjadi, di mana baju tersebut terdapat 3 mode, yaitu mode kekuatan, kecepatan, dan normal. Dan untuk masa lalu dari Morrijin sebenarnya yaitu setidaknya 1000 tahun lalu sebelum dimulainya God of High School, ketika Raja Monyet atau Morrijin yang saat itu masih muda dan pergi ke Kayangan. Saat itu dia menantang para dewa di sana yang akhirnya mendapatkan reputasi yang jelek. Karena dia membunuh semua dewa yang ia temui saat itu. Dan 400 tahun kemudian, Morrijin bersama dengan 9 Raja Iblis pergi untuk berperang melawan para dewa Kayangan. Serta saat pertarungan itu terjadi, Mori yang saat itu berperang melawan dewa, tiba-tiba dia ditantang oleh rubah untuk melawannya. By the way, rubah tersebut adalah Charyok milik Park Il-pyo saat ini. Kembali ke pembahasan, saat pertarungan melawan rubah tersebut terjadi, Morrijin saat itu merasa cemas dengan alur perang yang sudah didominasi oleh para dewa. Dan akhirnya Mori ditangkap serta dimasukkan penjara 8 trigram. Meskipun dia di penjara, dia akhirnya dapat bebas dengan bantuan dari pasukannya yang memberikan kekuatan. Dan perang pun kembali berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi ketika alam Kayangan hilang, perang pun berakhir. Karena sifat Mori yang pantang menyerah, dia menantang para dewa sekali lagi. Di mana yang dia tantang saat itu adalah Kaisar Giok dan Tahtagata. Namun karena suatu hal terjadi, itu menyebabkan Mori menghilang dan wujudnya berubah menjadi bayi yang berada di dalam kristal. Dan 20 tahun sebelum God of High School dimulai, Taijin dan pasukan Rei Taekwondo-nya menjalankan sebuah misi yang disebut misi Gilgamesh di Korea Utara. Setelah pertarungan besar dengan salah satu klon bulu Raja Monyet terjadi dan dimenangkan oleh Taijin. Klon tersebut memberikan Morrijin yang terbungkus dalam kristal kepada Taijin untuk dilindungi. 17 tahun sebelum dimulainya pertarungan Taijin dengan si 6, kristal tersebut tiba-tiba meledak dan ledakan tersebut mengakibatkan kekalahan Kim On-yu. Setelah itu Taijin membesarkan Mori di pegunungan dan dilatih bela diri Taekwondo. Dan selanjutnya untuk kekuatannya sendiri seperti yang kita tahu, Morrijin merupakan pengguna Renewal Taekwondo, teknik yang serangannya menekankan kecepatan dan kekuatan serta bertumbuh dengan kakinya. Di mana teknik ini digunakan saat Mori sudah mengakui atau menganggap layak lawannya. Namun jika sebaliknya, Mori akan menggunakan teknik kombinasi antara pukulan dan Taekwondo. Setelah memasuki wujud Raja Monyet dan mendapatkan kekuatan serta ingatannya kembali, Morrijin dikatakan telah berada di level yang sama dengan Pangeran Natak.
Bahkan akhirnya Mori dapat mengalahkan Pangeran Natak. Setelah hancurnya Oraiguk dan perjalanannya melalui alam surgawi, kemampuan Morijin meningkat secara signifikan. Tentunya peningkatan kekuatan tersebut tidak semerta-merta tanpa latihan. Mori setelah terdampar di salah satu planet yang berada di pencakar langit. Dia berlatih secara mati-matian untuk melewati lantai para penguasa yang sudah menunggu di pintu keluar pencakar langit. Itu terbukti dia dapat mengalahkan semua penguasa lantai tanpa kesulitan sedikit pun. Dan setelah lingkaran pengikatnya dirusak oleh Satan saat perang Ragnarok, kekuatan Morijin meningkat sangat pesat. Odin juga mengatakan bahwa kekuatan besar dari Morijin yang mampu mengalahkan dewa tertinggi sebagian berasal dari dia memakan Tang Xuanzang. Untuk daya tahan Morijin sendiri bisa dikatakan sangat kuat. Pasalnya, Mori pernah menunjukkannya saat dia menerima serangan langsung yang mengakibatkan alam kayangan terbelah menjadi dua. Serta saat hancurnya Oraiguk, dia dapat bertahan dari ledakan tersebut. Dan untuk kelincahannya bisa dikatakan sangat hebat. Hal ini dia dapatkan karena latihan bersama kakeknya, yaitu Taijin. Dan dalam wujud Raja Monyet, seluruh sifat alaminya diperkuat secara signifikan, baik dari segi kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan lainnya itu diperkuat. Untuk peningkatan kekuatannya sendiri, pernah diperlihatkan saat dimana dia dapat menghancurkan beberapa raksasa dengan satu pukulan saja. Dan juga saat melawan Satan, dia sempat menghancurkan kastil langsung yang berada di alam surgawi pertama. Sekian dulu pembahasan dari salah satu karakter God of High School ini. Jika kalian menyukai pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like, dan jika kalian tidak menyukainya, silahkan klik tombol dislike. Dan tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar.